Gimana sih kita ngerti visi kita itu dari Tuhan? Nggak ada cara lain, ada dua yang saya temukan. Yang pertama, bertanya kepada Tuhan. Bu Heni, Tuhan gak bisa ngomong. Mari baca Yeremia 29 ayat 11 sampai 14b. Yeremia 29 sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dengar baik. Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan kasih tahu kita, I'm the one who knows the purpose of your life. Aku yang tahu tujuan hidupmu tuh apa. Orang aku yang rancang, maksudnya Tuhan gitu. Saya selalu meyakini only the creator knows the purpose for his creation. Hanya sang pencipta yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya. Amen. Kalau saya beli telur di supermarket, nasib telur itu ada di tangan siapa? Ada di tangan yang beli. Mau gua jadiin telur ceplok, telur dadar, bolu, sayang saya gak bisa bikin kue. Atau mau direbus setengah mateng, itu terserah saya, betul? Kita ini ciptaan Tuhan. Dia yang punya tujuan dalam hidup kita. Kenapa tanya dukun? Dukun aja gak bisa nolong diri dia sendiri. Kenapa nanya pacar, nanya pendeta? Aduh mak, jangan pernah nanya orang lain. Apalagi yang membutuhkan kepastian 100% akurat. Nikah sama siapa? Join bisnis apa? Invest di mana? Saya kasih tahu, hikmat itu datang dari Tuhan. Tuhan bilang gini, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bu Heni, saya udah doa bu, Tuhan gak jawab. Seseorang kasih tahu saya, kenapa seseorang susah dengar suara Tuhan? Karena tidak intim dengan Tuhan. Kalau Anda merasa Bu Heni, saya gak intim sama Tuhan, saya susah dengar Tuhan. Ada caranya, bertanya dengan segenap hati. Segenap hati itu gimana? Kalau kamu naksir cewek, kamu gak nembak dia sekali. Kalau kamu sungguh-sungguh jatuh cinta sama dia, biar rumahnya di ujung kolong kamu pergi. Kalau ada cowok yang gak mau nyetir 2-3 jam buat ketemu pacarnya, saya rasa dia gak sungguh-sungguh. Setuju? Jadi kalau Anda sepenuh hati mau tahu apa sih rencana Tuhan buat saya, Anda cari dia pagi, siang, malam. Setuju? Anda doa, tanya terus. Dia gak jawab, Anda tanya terus. You keep knocking on the door. Anda terus tanya, what is your purpose for me? Nah, saya ngomong ini gak basa-basi, saya lakukan dalam hidup saya. 2006, waktu saya pulang ke Indonesia, saya pernah cerita saya dapat panggilan Tuhan. Itu gak gampang. Yang saya tahu Tuhan mau saya pulang ke Indonesia, tapi mau ngerjain apa sih gak tahu. Sedangkan kami udah ninggalin Australia, udah jual rumah, udah tutup usaha, gak punya income, bawa anak 2, suami 1. Saya berdoa tuh sama Tuhan, jengkang-jengking, diranjang sambil nidurin anak, saya nangis doa. Pagi-pagi bangun tengkurap doa. Siang lagi reba-reba di sofa jagain anak. Tuhan, Tuhan mau apa sama hidup saya? Lagi mandi nanya lagi, Tuhan saya harus bikin apa di Indonesia? Mau makan aja nanya, Tuhan saya di sini mau ngapain? Saya setiap hari berdoa, setiap waktu bertanya Tuhan, what do you want with my life Lord? Tuhan tuh mau apa sama saya? Saya sampai stres, darah tinggi gara-gara stres.
Sampai tiap hari pengen muntah. Mama saya bawa saya ke dokter, kenapa tensinya tinggi? Kenapa sampai mau muntah, hamil lagi atau gimana gitu kan. Ternyata ke dokter bilang, anak ibu stres berat. Gimana nggak stres? Bangun sesuatu 10 tahun tuh nggak sebentar. Dan apa yang saya bangun 10 tahun di Australia dibuang begitu aja. Di saat semua udah settle, ibarat semua anak muda mau seperti saya dan Jojo, udah dapat ditinggal. Orang tua saya merasa saya nggak masuk akal, tapi saya tahu Tuhan punya rencana buat saya. Jadi saya terus berdoa. Sampai satu kali di kamar mandi, Tuhan jawab, wow, Henny, apa yang paling dibutuhkan orang miskin? Saya jawab, makanan atau uang Tuhan? Tuhan bilang bukan. Yang paling dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Dan kamu harus bantu mereka keluar dari kemiskinan. Saya langsung duduk, saya bilang, Tuhan, bagaimana saya menolong mereka keluar dari kemiskinan? Tuhan bilang gini, kasih mereka keterampilan. Karena dengan keterampilan itu, mereka bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik, dan memberikan kehidupan yang lebih baik buat keluarga mereka. Tolong mereka keluar dari kemiskinan. Di situ saya langsung tersungkur dan saya keluar dan saya catat semuanya. Saya bilang, Tuhan, orang miskin di Indonesia ini banyak. Saya harus mulai dari mana? Duitnya siapa? Kami bukan konglomerat. Tuhan bilang gini, I will make churches to help you. I will send people to help you. You have to build network, you have to build partnership, and you have to be accountable. Saya masih ingat sampai hari ini. Exact words. Every sentence. Saya ingat sampai hari ini. Kenapa? Karena itu visi dari Tuhan. Tertanam di hati saya. Sejak hari itu, saya punya iman bahwa saya tidak boleh mengandalkan manusia. Saya harus mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. And look at me now. 2024, bukankah Tuhan kita setia, memegang janjinya, dan mengerjakan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita? Katakan amin. Bagaimana saya dapat itu? Saya share apa adanya. Saya doa pagi, siang, malam. Setiap punya kesempatan, saya ngerongrong Tuhan dengan satu pertanyaan. What do you wanna do with my life? What do you want me to do?